Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mari kita panjatkan puji syukur hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesehatan jasmani dan rohani. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Iin Desa Putra dari Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum Universitas Pamulang, serta mewakili rekan-rekan saya dari Ruang Kompak pada mata kuliah logika dan penerapan hukum yang diampu oleh Bapak Dadan Sumarna, SKNK. Selanjutnya, dalam hukum pidana, istilah delik lazim diterjemahkan sebagai tindak pidana, yaitu suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum. Tindak pidana dapat terjadi dengan melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, seperti dalam hal pencurian, penipuan, penggelapan, pembunuhan, dan sebagainya. Dari pihak lain, tindak pidana dapat terjadi juga karena diabaikan atau dilalaikan untuk melakukan suatu perbuatan yang diharuskan oleh undang-undang. Dalam hukum perdata, istilah delik tidak lazim digunakan untuk menyebut seseorang melakukan delik. Biasanya digunakan istilah seseorang telah melakukan wan prestasi. Wan prestasi memiliki arti tidak dipenuhinya prestasi atau kewajiban dalam suatu perjanjian. Maksudnya, seseorang debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian hutang piutang yang telah dibuat. Namun perbuatan yang tergolong bersifat wan prestasi pada dasarnya merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, bertentangan dengan undang-undang. Menurut pengertian, delik baik dalam lapangan hukum pidana maupun perdata dapat didefinisikan sebagai perbuatan seseorang terhadap siapa sanksi sebagai konsekuensi dari perbuatan itu diancamkan. Berikut kami akan memberikan beberapa contoh kasus tindak pidana serta penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aprilia Mundarti dari Fakultas Hukum Universitas Pamulang. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai pembunuhan adalah melakukan suatu tindakan menghilangkan nyawa seseorang dengan cara melanggar hukum maupun yang tidak melawan hukum. Pembunuhan biasanya dilatar belakangi oleh bermacam-macam motif seperti politik, dendam, membela diri, dan sebagainya. Membunuh dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama, membunuh dengan sengaja. Yang kedua, membunuh seperti disengaja. Dan yang ketiga, membunuh tidak disengaja. Namun tak asing tentunya bahwa membunuh tidak harus menggunakan senjata tajam ataupun senjata api lainnya. Meracuni seseorang dapat dikatakan tergolong ke dalam tindak pidana pembunuhan. Obat-obatan yang disalahgunakan dapat berakibat buruk bagi pemakainya, seperti obat tetes mata yang diberikan kepada seseorang untuk diminum, merkuri yang tidak sengaja terhirup, sianida, obat tikus, dan bahan-bahan kimia dicampur menjadi satu pun dapat menjadi zat yang beracun. Oke, ini minumnya gimana? Lu bawain dulu. Oke, thank you ya. Nomor
Nama saya Dina Tafibulala. Tindakan pelacuran dapat dikatakan sebagai percobaan pembunuhan, walaupun korban masih dapat diselamatkan oleh pertolongan medis. Kemudian dapat dikatakan pembunuhan berencana bila sampai timbul korban jiwa, sebagaimana dikatakan di dalam pasal dasar 338 KUHP yang berbunyi, barang siapa dengan sengaja dan dengan berencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam pasal pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Yang kemudian ditambah unsur direncanakan terlebih dahulu dalam pasal 340 KUHP. Selain itu, apabila pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf atau alasan pembelaan, sehingga terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi terdakwa tersebut. Hal yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa mengancam jiwa dan nyawa orang lain. Hal-hal yang meringankan: 1. Terdakwa bersikap sopan dan jujur dalam persidangan. 2. Terdakwa belum pernah dihukum. 3. Terdakwa ayah atau ibu kepala rumah tangga yang mempunyai tanggungan anak kecil. Namun adanya hal-hal yang meringankan memberatkan bukan berarti terdakwa dibebaskan begitu saja. Kenalkan, nama saya Robin Willy. Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat terlarang lainnya. Selain narkoba, istilah lain yang diperkenalkan khususnya oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia adalah NAKZA, yang merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat adaptif. Selain itu, narkoba merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman baik sintetis maupun semi-sintetis. Menurut Undang-Undang nomor 22 tahun 1997, semua istilah ini mengacu pada kelompok senyawa yang kemudian memiliki resiko kecanduan bagi penggunanya. Hingga kini, penyebaran penyalahgunaan narkoba sudah hampir tak bisa dicegah, mengingat hampir seluruh penduduk dunia dapat dengan mudah mendapat narkoba dan oknum bertanggung jawab. Upaya memberas narkoba pun sudah sering dilakukan, tetapi masih sedikit kemungkinan untuk menghindarkan narkoba dari kalangan remaja maupun dewasa. Bahkan anak-anak usia SD dan SMP pun banyak yang terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba. Dampak penyalahgunaan narkoba dapat menyebabkan keseimbangan elektrolit kurang sehingga berakibat badan akan mengalami kekurangan cairan atau dehidrasi. Mengkonsumsi narkoba terus-menerus membuat tubuh mengalami kejang-kejang, halusinasi, perilaku agresif, dan sesak bagian dada. Tak hanya si pemakainya saja, pengedarnya pun ikut masuk ke dalam kasus tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika yang menyatakan bahwa pencandu dan pengedar dapat dikenai sanksi pidana penjara, denda, rehabilitasi medis dan sosial, hingga pidana mati. Pengedar narkotika atau psikotropika adalah orang yang melakukan penyaluran narkotika atau psikotropika. Akan tetapi secara luas, pengedar juga dapat dilakukan dan berorientasi kepada dimensi penjual. Pembeli untuk diedarkan, mengangkut, menyimpan, menguasai, menyediakan, melakukan perbuatan mengekspor dan mengimpor barang tersebut. Perkenalkan, nama saya Vicky Endra Saputra. Yang kita semua ketahui bahwa pemakaian narkotika sangat dilarang di Indonesia, kecuali untuk kepentingan dunia kedokteran atau pengobatan. Bagi yang kedapatan membawa, jual,
bahkan memperjualbelikan atau narkoba akan dikenakan sanksi pidana karena telah melanggar undang-undang psikotropika. Perbuatan-perbuatan yang dianggap sebagai pengedaran narkotika yaitu yang pertama yang menyalurkan narkoba, yang kedua yang menyerahkan narkoba, yang ketiga penjual narkotika, yang keempat pembeli narkotika lalu mengedarkannya kembali, yang kelima mengangkut narkotika, yang keenam menyimpan narkotika, yang ketujuh menguasai narkotika, yang kedelapan menyediakan narkotika, dan yang terakhir yang kesembilan yang mengekspor dan atau mengimpor narkotika. Menurut pasal 114 UU Narkotika, yaitu setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun, paling lama 20 tahun, dan pidana denda paling sedikit 1 miliar dan paling banyak 10 miliar. Dan perlu diketahui juga, pengedaran narkoba yang terlibat dalam memproduksi, mengimpor, mengekspor atau menyalurkan narkotika golongan 1 dan golongan 2 dapat dipidana mati jika narkotika diedarkan mencapai jumlah tertentu, sehingga pidana maksimal bagi pembuat dan pengedar narkoba adalah hukuman mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafisa Tani. Pencurian merupakan tindakan kriminalitas yang banyak kita dapatkan di dalam masyarakat. Pencurian sendiri tidak hanya dilakukan oleh orang yang normalis dan temannya, tetapi ada juga tindakan pencurian yang dilakukan oleh orang yang mengidap penyakit keracunan. Mengidap penyakit ini, pencuri tidak mengambil keuntungan, namun hanya ingin memperoleh kepuasan tersendiri. Pada umumnya, kejahatan curanmor dikategorikan sebagai tindak pidana pencurian yang dilakukan terhadap kendaraan bermotor, baik di rumah ataupun parkiran, sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 KUHP. Para pelaku curanmor biasanya beraksi dengan memanfaatkan kelemahan seseorang. Biasanya, seseorang akan mencuri kendaraannya dan lupa mencabut kunci kotak kendaraannya. Terkait dengan kejahatan pencurian kendaraan bermotor, ada 3 jenis kejahatan pencurian. Pertama, pencurian kendaraan bermotor biasa, dan kedua, pencurian kendaraan bermotor dengan beberapa, dan ketiga, pencurian kendaraan bermotor disertai kekerasan. Ketiganya memiliki perbedaan masing-masing. Yang pertama, pencurian kendaraan bermotor biasa dilakukan dengan cara yakni membawa pergi kendaraan bermotor yang dalam keadaan ditinggal oleh pemiliknya. Dan yang kedua, pencurian bermotor dengan pemberatan. Jika menurut pengertian pasal 363 KUHP, berarti dalam segi pencuriannya dengan cara merusak kendaraan tersebut dengan kunci palsu atau dengan cara merusak menggunakan alat batu. Sedangkan pencurian kendaraan bermotor disertai kekerasan menurut pasal 365 KUHP yang memiliki arti merampas dengan melakukan ancaman kekerasan yang mengakibatkan kerugian, luka berat, atau hingga menyebabkan kematian dengan tujuan supaya memudahkan mengambil kendaraan milik korban. para pelaku pencurian sepeda motor apapun kategorinya dijerat pasal 362 KUHP.
tentang pencurian yang berbunyi barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian pidana paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp900. Namun pencurian tidak hanya dilakukan oleh orang normal, namun juga bisa dilakukan oleh seseorang yang mengidap penyakit kleptomania. Kleptomania merupakan suatu penyakit gangguan mental yang penderitanya tidak mampu menahan diri untuk mengambil benda atau barang tanpa izin. Tindakan kleptomania ini biasa dilakukan dengan secara spontan, berbeda dengan pencurian yang dilakukan dengan kesengajaan. Namun pengidap penyakit ini biasanya tidak termasuk dalam tindakan pencurian disertai pemberatan dan kekerasan. Kleptomania masuk ke dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana dijelaskan pada pasal 44 ayat 1 dan 2 KUHP mengenai hal-hal yang menghapuskan, mengurangi, atau memberatkan pidana tersebut. Pada pasal 44 ayat 1, barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau gangguan penyakit tidak dipidana. Dan pasal 44 ayat 2, jika ternyata perbuatan itu tidak dipertanggungjawabkan kepada pelaku karena pertumbuhan jiwanya cacat atau gangguan karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa paling lama 1 tahun sebagai waktu percobaan. Dengan maksud pencurian tidak dapat dihukum pidana atau dengan kata lain dibebaskan atau atas apa yang ia lakukan apabila memiliki gangguan penyakit kleptomania atau penyakit jiwa. Namun pelaku harus dibawa dan berada dalam rumah sakit jiwa paling lama 1 tahun. Terima kasih kepada kalian semua yang telah menonton sampai ini. Jika terdapat beberapa hal yang tidak sesuai, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena manusia tidak luput dari yang namanya kesalahan. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat berguna untuk kita semua, terutama untuk diri kami dan banyak orang terus. Atas waktu dan kesempatannya, saya sekaligus mewakili rekan-rekan dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.